Minimalisme adalah sengaja hidup dengan hal-hal yang hanya benar-benar Anda butuhkan. Maksudnya hanya memiliki dan dikelilingi oleh sedikit barang, sehingga Anda dapat berbuat lebih banyak dengan waktu dan kehidupan Anda secara umum. Hidup minimal memungkinkan Anda untuk meraih kebebasan dari menghabiskan banyak waktu untuk uang dan hal-hal fisik, dan menyalurkan energi Anda untuk benar-benar hidup. Minimalis bukan tentang melepaskan hal-hal yang Anda suka, dan ini bukan tentang menyangkal diri sendiri. Sama seperti pengalaman tertentu yang membawa Anda pada sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Minimalisme adalah cara untuk fokus pada aspek terpenting dalam hidup seseorang. Ini berarti berpisah dengan hal-hal yang tidak memiliki nilai. Dengan demikian, Anda menciptakan ruang dalam hidup Anda untuk menikmati lebih banyak hal yang memiliki makna. Jangan berpikir tentang minimalisme sebagai pembatasan diri. Ini semua justru tentang pembebasan. Juga bukan tentang menyingkirkan hal-hal materi, karena hal-hal materi itu baik. Terus terang, minimalisme adalah tentang belajar bahagia dengan yang lebih sedikit. Anda cenderung tidak merasakan keinginan untuk mengejar yang lebih banyak jika Anda merasa nyaman memiliki kehidupan yang sederhana. Hal itu membantu Anda membebaskan diri dari cengkraman harta benda. Jadi dalam artian minimalis, berarti pembebasan dari materialisme. Mungkin Anda ingin mengadopsi gaya hidup minimalis, tapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Untuk mengetahuinya, terus tonton dan ikuti langkah-langkah sederhana di bawah ini. 1. Miliki seperangkat aturan Anda sendiri. Pertama-tama, tidak ada aturan yang terlalu keras saat menyangkut minimalis. Sebab, jalan setiap orang berbeda-beda. Gaya hidup minimalis berarti hanya memiliki sejumlah barang tertentu. Nah, bagi orang lain, ini semua tentang ruang lebih luas yang mereka ambil di dunia untuk alasan pribadi lainnya. Beberapa orang memilih aturan untuk mencari tempat tinggal yang lebih kecil, seperti tinggal di rumah mungil atau studio apartemen dengan hanya beberapa fasilitas saja. Dan itulah hal yang indah tentang minimalis. Meskipun minimalis berbeda dari satu orang ke orang lain, itu memberi Anda gambaran untuk memutuskan sendiri seperti apa minimalis paling pas menurut Anda. Dengan kata lain, buatlah seperangkat aturan yang benar-benar akan Anda patuhi. Minimalis tidak berarti memilah barang-barang Anda atau sibuk mengepres ruangan. Intinya, pahami dasar tujuan Anda. Jadi, apapun cara Anda mendefinisikannya, pastikan itu adalah sesuatu yang dapat Anda capai dan konsisten menjalaninya. 2. Dimulai dengan bersih-bersih. Kami benci mengakuinya, tetapi ada begitu banyak hal di rumah kami yang bisa disebut sampah. Mereka tidak ada tujuan kecuali hanya menempati ruang. Pikirkan tentang kotak yang Anda punya, barang rusak yang Anda katakan akan Anda perbaiki, tetapi lupa, atau pakaian yang tidak muat lagi. Barang-barang ini bukan apa-apa, tetapi hanya pemborosan ruang. Dan minimalis adalah tentang memanfaatkan ruang dengan sebaik-baiknya. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah membuang atau memberikan apa yang tidak Anda butuhkan lagi. 3. Nilai hidup Anda mungkin langkah terpenting untuk menjadi seorang minimalis. Menganalisa hidup Anda memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi apa yang paling penting untuk Anda. Mencari tahu aspek mana dalam hidup yang bisa menambah nilai serta membawa kebahagiaan. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengatur prioritas Anda dengan benar. Dan dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang lebih penting, jauh lebih mudah untuk memulai proses meminimalkan. Jika Anda tidak tahu mengapa Anda melakukan sesuatu, mungkin akan lebih sulit lagi bagi Anda untuk menyesuaikan diri. Maka, buat daftar hal-hal penting dan mulailah dari sana. Seiring waktu, Anda dapat memberikan ruang untuk lebih banyak prioritas. 4. Mengevaluasi harta benda Anda. Setelah Anda memiliki prioritas yang kuat, Anda perlu melihat banyaknya harta benda Anda. Pikirkan semua barang yang Anda miliki dan putuskan apakah itu sesuai dengan prioritas Anda. Cari tahu apakah itu menambah nilai atau malah menciptakan kebisingan mental yang tidak perlu. Dan jangan salah paham, hal-hal ini kurang menyenangkan jika dilakukan. Tetapi jika Anda memperhatikan diri Anda sendiri, Anda mungkin akan menemukannya bahwa tidak ada sesuatu yang begitu penting.
Luangkan waktu untuk menyusun daftar item yang Anda temukan, penting atau tidak penting, dan mulai menghilangkannya satu persatu. Menyingkirkan beberapa setiap minggu, dan seterusnya. 5. Lihat bagaimana Anda menghabiskan waktu hidup Anda di dunia yang serba cepat. Sangat mudah untuk mengubur diri Anda dalam pekerjaan sehingga Anda mulai kehilangan waktu untuk diri sendiri sepenuhnya. Dan ketika ini terjadi, Anda tidak hanya membakar diri sendiri, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental Anda. Ketika Anda menempatkan hal-hal lain di atas waktu untuk diri sendiri, Anda mengabaikan kebutuhan Anda. Karir Anda akan selalu ada, tapi kesehatan Anda tidak akan. Menjadi minimalis bukan hanya tentang mendekorasi barang-barang fisik. Ini juga tentang menyingkirkan kegiatan yang membuang-buang waktu Anda. Luangkan waktu untuk memikirkan semua hal yang Anda lakukan dengan waktu Anda. Dan cari tahu apa yang benar-benar Anda sukai. Identifikasi. Apakah komitmen Anda selaras dengan prioritas Anda? Dan setelah Anda melakukan ini, lihat bagaimana Anda dapat mengurangi aktivitas tanpa tujuan. Atasi satu hal pada satu waktu. Lebih baik untuk sepenuhnya menyingkirkan satu aktivitas negatif dari hidup Anda, daripada mencoba menangani semuanya sekaligus. Ingatlah bahwa Anda tidak akan mengingat hidup Anda dengan semua malam yang Anda habiskan untuk bekerja keras di halaman itu, tetapi dengan kenangan dan pengalaman yang Anda miliki dengan orang-orang yang Anda cintai. 6. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang di lingkungan pergaulan Anda memiliki pengaruh besar pada hidup Anda. Oleh karena itu, logis untuk salah satu hubungan dengan orang-orang yang positif akan membantu mendorong kita. Pada saat yang sama, Anda juga perlu mengidentifikasi orang-orang beracun yang menyebarkan energi negatif dan membuang-buang waktu Anda. Orang yang memiliki kemampuan untuk menurunkan kita ke level mereka, atau justru mengangkat kita ke level mereka. Jika Anda bergaul dengan sekelompok individu yang sukses dan positif, yang percaya untuk bertanggung jawab atas hidup mereka, Anda juga akan menjadi tipe orang yang membentuk masa depannya sendiri. Jika Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang pesimis yang percaya bahwa dunia segera berakhir, Anda mulai jatuh ke dalam lubang negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa orang-orang di sekitar kita pada akhirnya akan mempengaruhi menjadi orang seperti apa kita, dan bahwa kita perlu menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak mengangkat kita. 7. Berhenti melakukan banyak tugas secara bersamaan. Banyak orang sangat percaya diri dan bangga dengan multitasking, tetapi pada kenyataannya itu tidak benar. Ada banyak penelitian ilmiah di luar sana yang membuktikan bahwa otak manusia tidak mampu melakukan multitasking. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah beralih dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya, yang hanya berfungsi untuk sangat menurunkan produktivitas kita. Jangan mempersulit hidup Anda dengan mencoba menyelesaikan begitu banyak aktivitas pada saat yang sama. Tetapi, fokuslah pada melakukan satu hal pada satu waktu. Hilangkan gangguan dan retensi langsung pada tugas yang ada. Melakukan ini akan meningkatkan konsentrasi Anda dan berdampak positif pada pekerjaan Anda. Minimalisme adalah tentang berfokus pada apa yang benar-benar penting dengan retensi yang lebih besar. 8. Cari tahu apa tujuan dan ambisi Anda. Kami telah menginspirasi diri kami sendiri, memberi dorongan untuk bangun setiap pagi agar terus mengejar impian dan tujuan kami. Ambisi sangat mempengaruhi kehidupan, tapi tidak semua ambisi cocok dengan gaya hidup minimalis. Karena itulah penting untuk mengevaluasi apakah tujuan Anda masih sesuai dengan prioritas yang Anda tetapkan di awal. Luangkan waktu untuk merenungkan hasil tujuan Anda. Apakah hasilnya sepadan dengan semua waktu dan energi Anda? Anda juga tidak perlu memiliki begitu banyak tujuan yang akan mengisi hidup Anda dengan upaya yang hanya Anda kejar di tengah jalan. Tetapkan beberapa di antaranya dan pusatkan perhatian Anda pada mereka. 9. Batas yang ditetapkan. Akan selalu ada hal-hal tertentu yang sulit kita pisahkan saat kita mencoba menjadi minimalis. Selalu ada sesuatu yang tidak dapat kita jalani tanpanya. Iya, Anda akan memerlukan ponsel Anda untuk melakukan panggilan telepon, dan laptop Anda untuk melakukan penelitian, menjawab email klien,
dan lain-lain. Tapi kegiatan ini seharusnya tidak mengganggu hidup Anda. Mereka seharusnya tidak mengganggu alur kerja Anda. Hanya fokus pada mereka pada waktu-waktu tertentu dan tetapkan batas yang jelas seberapa sering Anda akan melakukannya. Ini akan membantu Anda lebih fokus dan menjadi produktif. 10. Dimulai dari yang kecil. Saat Anda memulai perjalanan menuju minimalis, Anda tidak boleh kecewa dengan semua pekerjaan yang ada di depan Anda. Memang benar bahwa perubahannya mungkin sangat besar, tetapi Anda tidak harus melakukannya dalam semalam. Ketika Anda mencoba untuk membuat hidup Anda lebih sederhana, sangat penting untuk mempertahankan tingkat perubahannya secara bertahap. Jika Anda menjadi sedikit terlalu ambisius dan memutuskan untuk bebas dari kekacauan itu, dalam hitungan hari, Anda mungkin terlalu banyak menekan diri sendiri. Mulailah dari hal kecil dan bekerja perlahan menuju yang lebih sederhana dan realistis. Mulailah dengan satu area ruangan. Saat merapihkan, alih-alih mengambil seluruh ruangan sekaligus, pilih beberapa item pakaian yang akan Anda berikan, atau buat keputusan untuk tidak menambahkan item yang tidak Anda butuhkan di rumah. Perubahan ini mungkin kecil, tetapi seiring waktu Anda akan dapat menyesuaikan diri dengan ide menjadi minimalis. 11. Mengganti alih-alih mengkopi. Elemen penting lainnya ketika menemukan keseimbangan yang tepat dalam gaya hidup minimalis adalah dengan memiliki filosofi one in, one out. Ini berarti alih-alih membeli lebih banyak barang, ganti saja barangnya. Rusak, ganti. Jika tidak, jangan menambahkan lebih banyak item ke koleksi Anda yang sudah ada. Jika Anda menghindari keinginan untuk membeli beberapa kali, Anda akan segera menyadari bahwa Anda dapat melakukannya tanpa beberapa hal ini, yang pada satu titik Anda akan menyambar. Dalam hitungan detik, ketika Anda mendapatkan sesuatu yang baru, itu harus menggantikan sesuatu yang sudah Anda miliki alih-alih menambahkan ketumpukan. Dengan lebih berfokus pada mengganti barang daripada menambahkan lebih banyak barang, Anda menjaga warna di rumah Anda seminimal mungkin, mudah diatur dan tidak lepas kendali. 12. Sengaja hidup. Salah satu aspek penting untuk menjadi seorang minimalis adalah hidup di saat ini dan hidup lebih sengaja. Dan untuk melakukan ini, penting untuk mengalihkan perhatian Anda dari masa lalu atau masa depan, tetapi hanya berfokus pada saat ini. Ketika Anda memilih untuk hidup di masa lalu atau masa depan, Anda melupakan kebahagiaan dan kekuatan yang dibawa di masa kini. Ingatlah bahwa Anda dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu dan mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. Anda dapat menggunakan masa kini untuk membangun fondasi masa depan Anda, dan dengan cara yang sama, gunakan pengalaman dari masa lalu Anda untuk menjalani kehidupan yang lebih penting. Pelajaran hidup lebih sengaja akan membantu Anda menghabiskan waktu Anda dengan lebih berarti, dengan hidup Anda dan jelajahi kebahagiaan yang ditawarkan saat ini. Terima kasih banyak telah menonton video hari ini. Saya harap Anda menikmati dan menemukan nilai saat menontonnya. Jika ya, silahkan berikan jempolnya. Dan jika Anda baru di sini, selamat datang dan subscribe agar lebih banyak konten seperti ini. Semoga hari Anda menyenangkan dan sampai jumpa di hari berikutnya.